Halo guys, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Yaps, di kesempatan kali ini saya akan membahas 5 tips mengatur keuangan secara syariah. Mengatur keuangan secara syariah ternyata tidak mudah, butuh pemahaman lebih dalam dan usaha keras agar perencanaan dan pengelolaan keuangan bisa memenuhi prinsip-prinsip syariah. Apalagi antara pengelolaan keuangan konvensional dengan syariah memiliki sejumlah perbedaan mendasar. Seperti dikutip dari resmi Buka Review milik Bukalapak, diketahui jika pengelolaan keuangan konvensional fokus pada keuntungan duniawi, pengelolaan keuangan syariah berdasarkan Al-Quran dan hadis, sehingga tidak meninggalkan urusan akhirat. Mau tahu bagaimana mengatur keuangan syariah? Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingatkan lagi nih guys, bagi kamu yang belum subscribe, boleh ya tombolnya ditekan di bawah agar kamu tidak ketinggalan update berita dari Focus News lainnya. Yuk langsung saja deh kita bahas. Siapkan perencanaan waris. Salah satu tuntunan hidup dalam Islam yang paling jelas dan detail yang tercantum di Al-Quran adalah hukum waris, yaitu pada surat An-Nisa ayat 11-12. Oleh karena dalam perencanaan keuangan syariah, wajib hukumnya untuk melakukan pembagian waris berdasarkan ayat tersebut. Secara hukum terdapat di Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 merujuk pada pasal 171 sampai 214 Kompilasi Hukum Islam KHI. Di ayat yang lain yaitu surat Al-Baqarah ayat 180 terdapat anjuran untuk berwasiat. Dengan berwasiat tentunya akan menghindari konflik akibat perebutan harta warisan di antara para ahli waris. Utamakan untuk membayar utang. Dalam anjuran Islam, utang adalah sesuatu yang diperbolehkan, tetapi sebisa mungkin dihindari. Berutang dilakukan hanya bila benar-benar membutuhkan atau terpaksa. Berhati-hatilah dalam berutang, jangan sampai tidak tercatat dan tidak dapat dilunasi hingga akhir hayat, karena urusan utang harus diselesaikan di dunia. Zakat, infak, dan sedekah. Membayar zakat termasuk salah satu rukun Islam. Idealnya pengeluaran untuk zakat sudah disiapkan dalam daftar pengeluaran rutin. Selain zakat, infak dan sedekah juga dianjurkan karena sedekah merupakan salah satu cara untuk mensucikan harta. Dalam Islam, 2,5% dari rezeki yang diterima terdapat hak orang lain di dalamnya. Oleh sebab itu, sisihkan dari pendapatan yang diterima minimal 2,5% untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, baik diberikan secara langsung ataupun lewat badan penyalur sedekah. Pastikan sumber keuangan diperoleh secara halal. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 168 diperintahkan manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal. Makanan yang dimaksud memiliki arti luas, termasuk semua yang dikonsumsi. Maka dalam perencanaan keuangan syariah harus berhati-hati terhadap pendapatan atau rezeki yang diperoleh, baik pendapatan rutin bulanan, tahunan, atau pendapatan dari hasil investasi. Pendapatan yang diterima merupakan pendapatan yang diperoleh secara baik atau halal, antara lain pendapatan yang diperoleh dengan jelas tanpa mengandung prinsip ketidakjelasan atau gharar, tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung atau diperoleh dari hasil spekulasi atau masyir, dan bukan pendapatan dari hasil tindak kejahatan. Dengan pendapatan atau rezeki yang halal diharapkan dapat membawa berkah dalam memenuhi kebutuhan hidup kita.
Prioritaskan tujuan keuangan sesuai tuntunan Al-Quran. Salah satu alasan kenapa perlu adanya perencanaan keuangan adalah agar tercapai semua tujuan keuangan di masa depan. Dalam penyusunan perencanaan keuangan secara syariah, menentukan tujuan keuangan harus memprioritaskan keuangan yang ada dalam tuntunan Islam. Beberapa tujuan keuangan yang harus dipersiapkan berdasarkan tuntunan adalah saat melahirkan anak tidak hanya mempersiapkan biaya persalinan, tetapi mempersiapkan juga untuk kebutuhan akikoh dengan 2 kambing untuk anak laki-laki dan 1 kambing untuk anak perempuan. Bagi yang memiliki anak laki-laki diperlukan juga persiapan biaya untuk sunatan, kebutuhan kurban setiap Idul Adha, biaya perjalanan umroh dan haji lebih diprioritaskan daripada biaya jalan-jalan ke luar negeri. Kalian juga perlu menyiapkan biaya kebutuhan anak, terutama biaya pendidikan anak dan biaya untuk pernikahan anak, terutama anak perempuan. Gimana nih menurut pendapat kalian pembahasan kali ini? Coba kalian komen di bawah ya. Jika kalian suka dengan video-video kayak gini, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe ya guys. Thank you very much.